Lagi nih di vlog kita yang Hampang pintu kedua. dua orang laki-laki dihampang kipas. Ini ke salah satu Dua aktivitas orang atau perempuan. kegiatan yang selalu diadakan di pasar kamu kawan lama. Salah satunya adalah menunjukkan budaya-budaya yang ada di sekitar Pantai Labu. Beberapa waktu yang lalu itu adalah budaya nikahan atau nikahan adat Jawa. Ini kayaknya mereka mau tunjukkan budaya atau adat pernikahan dari suku Melayu, karena di sini sudah ada istilah ampang pintu. Kita lihat ya prosesinya. Nah, ini merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan di kawan lama nih setiap hari Minggu ya guys, teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu budaya pada adat Melayu, dimana ketika kalau kita bilang ya anak dara nih acara sudah merampung 90% mau Di sini sudah mau ada hampang batang, ditemukan dengan dengan hampang suaminya gitu. Jadi ada satu budaya di mana ada hampang pintu, jadi dibatasin nih. Jadi si laki-laki yang akan mendatangi mempelai wanita di singgasananya atau di kursi pelaminan harus mampu menembus atau membuka hampang pintu tadi. Nah, ini satu keseruan atau keunikan yang ada di pasar kamu kawan lama. Jadi selain mengusung tema-tema tradisional atau memang tradisional banget, juga memberikan demonstrasi tentang adat istiadat dari daerah-daerah yang mungkin ada di sekitar Pantai Lambu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu adat Jawa, pernikahan adat Jawa. Nah, ini dibuat adalah pernikahan adat Melayu. Ini tadi kayak sayanya udah ada lihat pengantin wanita. Jadi ini memang benar-benar para pelakunya ini didandanin bener menggunakan busana pengantin. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini pengantin Melayu ya, Ibu ya. Iya. Jadi ini hampang pintunya ya, Bu ya, benar-benar. Nah, ini dia. Jadi calon mempelai laki-lakinya Nona ini yang baju hitam. Oh, gitu. Nah, itu. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu juga ada membawa bale ya. Bale yang biasanya diisi oleh pulut kuning, kemudian ada ayam bakar atau ayam diletakkan di situ, kemudian yang digantung-gantung itu adalah telur yang direbus. Nah, ini serunya, keseruan yang ada di. Nah, ini pengantin Melayunya. Iya. Iya, payung. Iya, dimintakan laki-laki yang mau megang. Iya. Kita saksikan bersama-sama ya guys ya. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang penasaran mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, setiap hari Minggu ini ada di pasar kamu kawan lama di daerah Pantai Labu. Nah, kami juga dari SMK Sandi Putra 2 Medan atau SMK Telkom 2 Medan juga setiap sebulan sekali melakukan kegiatan demonstrasi di sini dari anak-anak Tata Boga. Jadi hari ini kebetulan demonstrasinya adalah bentuknya carving buah-buahan. Oke, kita mau saksikan nih dulu keseruannya ini. Kami banget antusiasme para pengunjung. Nah, kebetulan hari ini ada kunjungan dari mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Medan melakukan kunjungan kemari nih. Iya. Jadi ini mereka kayaknya mau ikut terlibat nih dalam kegiatan
kegiatan kita hari ini. Nah, bayangkan ini antusiasmenya, kepengen tahu banget ini gimana sih yang hampang pintu ini. Karena terkadang adat Melayu ini jarang sekali lagi dilakukan pada pesta pernikahan, kecuali kalau memang istilahnya ada orang tua tetua yang ikut terlibat di dalamnya, yang memang harus melakukan budaya ampang pintu ini tadi gitu. Nah, contoh kalau di Betawi itu kan dia hampir sama dengan Betawi ya, tapi ada pencaksilatnya. Nah ini, pengantinnya sudah menunggu. Pengantinnya sudah menunggu di singgasananya, istilahnya kalau kita bilang menunggu kehadiran pengantin mempelai prianya. Itu sudah siap sedia, payungnya sudah ada, kemudian juga sudah ada yang membawa bale. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengenalkan kembali budaya-budaya ini kepada masyarakat luas gitu. Karena banyak mungkin yang sudah melupakan, apalagi kalau yang sudah tinggal di kota besar, lebih banyak memilih untuk melakukan pernikahan itu dengan cara modern atau nasional katanya. Jadi jarang sekali yang mengusung budaya-budaya adat istiadat ini. Jadi ini dilakukan di Pasar Kamukawan Lama ini supaya masyarakat kembali mengingat bahwa Indonesia ini begitu kaya dengan khasanah budayanya, adat istiadatnya. Bahkan untuk pernikahan saja begitu banyaknya begitu kayanya kita dengan adat istiadatnya. Nah, salah satunya adalah budaya pernikahan yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya untuk adat Melayu atau suku Melayu. Oke. Ini biasanya kalau prosesi pernikahan yang sesungguhnya ini setelah hampang pintu ini akan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Kita nggak tahu nih hari ini apakah ada nasi hadap-hadapan atau enggak ya. Kita tunggu aja ya, stay tune ya guys. Nah ini kita lihat dulu, ini sudah mau mulai nih, kayaknya seru banget. Nah ini ibu-ibu yang memegang hampang pintunya. Jadi dia hampang pintu itu adalah kain atau selendang yang dibentangkan menutupi anak darahnya atau pengantin mempelai wanitanya. Dan itu biasanya hampang pintu itu bisa 2 sampai 3 lapis gitu. Jadi di sini ada lapis yang paling dalam itu yang warna hijau ini ibu-ibunya. Nah kalau untuk warna kainnya itu sebenarnya tidak ditentukan ya, tapi nggak tahu, biasanya kalau adat Melayu itu kaya dengan warna kuning dan hijau ya, karena kuning itu melambangkan kejayaan dan emas. Jadi suku Melayu itu setahu saya nih, mudah-mudahan tidak salah, itu identik dengan warna kuning dan warna hijau. Jadi ini ampang pintunya ada 2 lapis. Berapa banyak itu kayaknya sih tergantung. Kadang-kadang ada yang sampai 3 lapis. Nah ini sebenarnya salah satu bentuk bentuk kepada satu budaya bahwa seorang laki-laki itu tidak segampang itu untuk mendapatkan anak gadis dari satu keluarga. Jadi dia harus melewati beberapa penghalang-penghalang. Kira-kira bisa nggak dilewati gitu. Nah kita lihat ya. Wah jadi masih seru nih ya, masih pada riwah ini menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan demonstrasi kita pernikahan adat Melayu, yaitu pada prosesi hampang pintu. Nah, jadi di sini ada yang sudah memalang ya, dipalang tuh dengan kain, kemudian di belakangnya juga sudah ada hampang pintu, dan ada satu lagi hampang pintu di dalam adalah yang warna hijau. Nah, di sini sudah ada payung yang akan menyambut datangnya calon, bukan calon lagi, ini sebenarnya sudah mempelai pria. Nah, di situ ibu yang pakai jilbab warna kuning, selendang warna merah jambu memegang mic.
Nah di sini dia akan istilahnya biasanya kadang-kadang di dalam adat Melayu ini atau beberapa daerah ada yang namanya juru bicara gitu. Nah, jadi nanti akan ada berbalas pantun ya Bang ya. Iya, berbalas pantun supaya pihak pria itu harus bisa menjawab pantun dari pihak wanita supaya bisa ampang pintunya terbuka. Kalau nggak bisa terjawab gimana ya Bang ya? Ya harus bisa dijawab. Harus bisa dijawab ya. Namanya balas pantun ini. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi habis ini ada dibuat nggak ini Bang nasi hadapannya? Oh nggak ada ya. Hampang pintu aja ya. Jadi untuk hampang pintu ya. Banyak rupanya pengarap pengantinnya. Nah ini kita tunggu nih pengantinnya di sana juga dengan pakaian warna kuning. Jadi warna kuning itu kembali saya ingatkan adalah warna kebesaran adat suku Melayu ya Bang ya. Kuning dan hijau ya Bang ya identiknya. Iya. Bisa itu bisa dijelaskan kenapa kuning dan hijau ya Bang ya? Karena dia menyimbolkan Melayu itu kan memang harus dia kuning dia. Kayak melambangkan kejayaan ya Bang ya, kekuasaan atau kekayaan ya, karena kuning kan identik seperti warna emas ya Bang ya. Benar-benar. Dan hijau itu melambangkan identik dengan lambang kita yang beragama Islam. Jadi Melayu itu identik dengan kita orang-orang yang beragama Islam, jadi hijau itu identik itu dan kuningnya menunjukkan kejayaan kerajaan Melayu, kekayaan gitu. Ya ini dia. Nah ini mempelai prianya dituntun oleh si ayah gitu atau keluar dari perwakilan dari keluarga pria. Seru ini betul. Nah, itu tadi udah dibuka salam. Nah, kalau itu kita dengar suaranya. Sampaikan asam perendang ikan kendiri. Assalamualaikum, kami sampaikan jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab tadi saya ucapkan bisa dapat bini lah. Nah, ini keren nih gitu. Jadi ini pengantin tanam kaum di tengah ladang hendak ditaruh di dalam pinggan. Dari jauh kami inilah datang. Kenapa pula dihadang kami di tengah jalan? Ya kita juga salam Bu ya. Waalaikumsalam kami ucapkan selamat sejahtera para rombongan. Syarat adat tolong sediakan hampang batang kami singkirkan. Hampang batang. Jadi yang pertama ini adalah hampang batang karena dia bukan Pak Camat dan bukan Pula Bupati memberi selamat. Gulung-gulung seolah-olah seperti sebuah batang. Jadi namanya hampang batang. Hampang tak kami buka. Iya Bang. Baik, kami ini datang tidak sembarang datang. Kami mana kami persiapkan. Nanti di kandung tantang ini yang malas kami ini. Oke. Tunggu lebat si buah mangga. Lebat lagi tak buah semangka. Kalau boleh kami bertanya, apalah syarat yang Tuhan minta? Oh, mantap ini. Iya, Tuhan hamba. Serasa saya kembali ke kampung halaman ya. Ya, biasa saya tangkai sama Tuhan Ambon semua makcik juga ya. Kuala Tanjung Pekan Labuhan, Medang musim nyambutan. Pemuda kampung sudah berpesan, kunci emas tolong berikan. Ada makcik bawa kunci emas. Kalau boleh tahu dari mana pengantin kita nih? Ada kadang-kadang aja. Kuidolaku. Nah begini, sebelum kunci emas tadi kami berikan, Mak Cina puji-puji lah sedikit. Boleh. Begini, bentang tikau di bawah pohon jati. Payunya boleh dibuatkan sampan. Kedua-dua lah rasa hati Mak Cina ini. Tantangan yang ada Mak Cina orangnya sangatlah tampan, ya kan? Kalau sudah kata naik sampan, jemur-jemur kain batik, memang saya agak tampan, tapi Mak Cina lebih memang lebih cantik. Kalau sudah katanya mau kain batik, jangan lupa di hari Selasa. Kalau memang ibunya cantik, tapi saya sudah ada yang punya. Makasih, tadi pun Mak Cina promosi. Maksudnya gini, memanglah Tuan berkain batik, kain batik Tuan boleh bercakap. Memanglah Mak Cina ini cantik, tapi memang tak ada yang punya. Oke, gimana nih? Mana amplop kita tadi? Boleh. Nah, jadi di sini disimboliskan untuk kuncinya tadi supaya hampang batang tubuh. Oke, kasihkan aja lah dulu. Diberikan amplop yang isinya adalah berupa duit seikhlas hati dari yang tampan. Baju merah dulu. Pria. Tahu lah berbagai macam tadi. Jadi gini, ini selop bukan sembarang selop kami ini berselop. Selop kami itu dibeli di samping rumah Tunggu Ame.
amplop ini tidaklah sembarang amplop ada Leo. Amplop ini bisa untuk beli NMAX. Tuan hamba apa makcik, kalau sudah kata membeli selop, beli selop satu buah, beli jaket juga. Kunci emas sudah di amplop, bukan bisa beli NMAX tapi sudah bisa beli paket. Ada lagi. Ini kami selop bukan sembarang selop. Selop kami dibeli rumah wadah. Ini amplop tidak isinya sembarang amplop. Bisa lah Leo bikin rumah ke tingkat 3 tahun. Tapi makcik, ya kan bang ya, buat katanya beli satu buah selop, jangan lupa beli satu buah yang namanya kosong mbak ya. Memang kunci pak sudah amplop, jangan isinya kosong. Itu antara kita aja lah, Mbak Leo. Jadi macam mana nih? Boleh kami masuk? Oke, silakan deh. Tolong adik panas nih. Jadi setelah diberikan tadi kunci emasnya, dibukalah satu. Selamat datang bu. Aja. Dibukalah satu ampang batang. Nah di Iya, sini selamat kemudian datang, seperti katanya. diberikan apa ya, Ya bu. tabur bunga ya. Jadi dia menyambut Ayo pengantin bu, tepaknya mana tepak tadi? prianya. Nah kemudian budaya Melayu juga tidak lupa dengan yang namanya tepak sirih. Bentar dikit. Nah ini tukar tepak. Jadi tepak dari pihak perempuan Ya buat tukar katanya dengan menang setapak tepak laksana hang tua dari dengan hang tiga pihak tahun berburu laki-laki. di sarang tepak berserta sembah, begitulah ada Nah, di kesan situ budaya ada adat Melayu. isi-isi yang sebenarnya sekarang sudah dinasionalkan. Iya, bagaimana Karena bahasa kalau tepak dari dulunya pihak itu laki-laki yang isinya tidak itu perempuan, harus Bu? seluruh Ya, silahkan perlengkapan dimakan. untuk makan sirih. Karena sudah menyisar Jadi tertentu. karena sudah nasional banget, isinya sudah diganti dengan permen gitu. Harusnya lengkap Oke, dengan kalau perlengkapan sudah kita yang kami untuk tepak kita, makan sirih. kemudian, Nah ya. ini kena lagi ampang kedua, tadi ampang batang, kena lagi satu ampang. Ya makcik, hempang pintu resam Melayu kain panjang dipegang erat, begitulah adat zaman dulu, pintu dihempang menurut adat. Kalau memang tak lengkap syarat dan hempang pintu tak kami buka. Ini makcik ya. Nah ini hampang pintu tadi yang pertama adalah hampang batang. Balik kami nih. Janganlah bu. Bukan. Kalau balik kami yang sana kamu nangis, kami bisa saya lagi. Bukan apa masalahnya gitu ya. Nah ini calon ini prianya. Sekarang begini. Tanam ikan emas dalam keriki sudah dipanggang si Tuan Putri. Kunci emas tadi sudah kami beri. Pakai NMAX pula lagi. Apa lagi halangan kami nih? Makcik, negeri Malaka porak-poranda sejak hang debat dia duha ke kolah pintu ndak dibuka pakai kunci emas bukan soh. Kalau tak dibuka ando nambah atau makcik ya, tak dibuka pintu ni hempang tak kami buka karena tak ada kunci emas tuan. Jangankan kunci emas, kunci pemata, berlian segala macam dah kami bawa. Pengantin yang lagak bekeris pun dah kami bawa. Payung pun dah kami bawa. Hai lagi nih, ada kira-kira nih? Jangan sampai tak ada. Ayo pastikan lagi. Oke. Ini lagi amplop bukan sembarang selop nih. Selop kami nih. Diboli dekat rumah walau. Amplop nih bukan sembarang amplop. Amplop nih bisa amplop menyewa semua orang nih. Itulah dari nyambung. Ya katanya makcik ya. Kemuning buah kemuning. Kemuning letak di hari senja. Ku tengok makcik ni pakai selendang warna pink. Usianya jauh lebih muda, 5 tahun lebih muda. Makcik jangan senang dulu makcik ya. Kena makcik ni. Tindak nilai 10 kampai yang mudik di hari senja. Adakah pengantin makcik sudah berinai karena bakal beradat pusaka? Aduh, bikin sekali lagi kok. Salah satu kebudayaan di Melayu juga beberapa daerah yang ada di Indonesia adalah pengantin wanita dan pria harus dipasangkan inai. Kawan ke sini. Kawan ke sini itu sandar tak kok lapo. Cita-cita masalah inai. Kami ini tadi tuh gapo-gapo. Jadi marah maklum aja lah. Jadi tak ada inai itu nambah apa makcik? Satu lagi makcik. Satu lagi makcik.
jalan-jalan karena ke Batang Kuis terus ke dan ke Kota Medan. Saya nak bertanya ke nak main pengantin makcik bawa keris, apakah dia lama kurang aman? Jadi bukan nak berperang makcik. Aku orang ngasih jawaban nih. Yang makcik tadi tidak menengok keris budak itu di situ. Tadi salitnya tiba-tiba. Begini aja lah. Ece keris nih nanti kita jelaskan lah di dalam kanan. Tangan panas. Udahlah kami masuk. Ampun kami kasih. Nah, memang susunan keris memang baik tuan makcik ya, karena sebelah kiri bang maknanya adalah perempuan itu terbuat dari tulang rusuk di sebelah kiri, jadi kerisnya letak sebelah kiri. Makcik, ada satu lagi makcik. 5 buah, ada 5 buah semangka dibelah-belah. Kalau boleh saya bertanya ke nak mai pengantin tuan makcik pakai selop lain sebelah. Mana nih Mana tadi buah ada 5 memang dibola-bola. Supaya bisa dimakan isi. Memanglah dia pakai selop lain sebelah. Kalau sama nanti begini lah di jalan. Berarti masuk makcik jeli makcik ya. Memang saya lihat lain sebelah, satu kanan yang satu kiri. Iya. Bagaimana bang? Sudah bisa dibuka bang? Iya. Sudah. Oke, ampang pintu sudah. Yang terakhir kita akan masuk ke ampang pintu yang terakhir yang mendekati kepada mempelai wanitanya sudah menunggu di sini. Seru banget. Nah, inilah salah satu keseruan pada prosesi pernikahan adat Melayu. Iya makcik. Oke. Iya. Iya. Beli satu buah jaket ya. Beli-belinya dibeli satu buah perang babat, makciknya si bejoget, awas kambuh si asam urat. Berkata makcik, langsung saja makcik, ampang kipas ampang menanti. Menurut ada zaman ke zaman, jika nak masuk siga kunci, bolah pengantin bisa duduk di pelaminan. Sekarang Ampang ini terakhir. buah duku buahku ini sedaplah juga sih Mak Mangga. Kalau pintu masih terkunci, apalah lagi syaratnya untuk membuka? Begini hal lagi juga. Ada kasih itu aja juga lagi. Gimana nih? Berkata makcik ya, jalan-jalan di siang hari, belikan emas di hari pekan, bukan kunci sembarang kunci. Kunci emas tolong berikan. Nah, kalau ada kunci emas sempang kipas tak kami buka nih makcik. Nah, yang terakhir adalah hampang kipas. Bukan Jadi kunci, sembarang kunci. di awal Kunci adalah itu hampang buat dari batas, emas. hampang batang, yang kedua hampang pintu, yang terakhir adalah hampang kipas. Oke, kami kasihkan nih. Satu. Nah, ini adat Melayu yang luar biasa sekali, yang harusnya memang mesti Jalan-jalan di siang dilestarikan. hari, beli-belinya di pagi hari tuan hamba ya makcik ya, bukan kunci sembarang kunci. Mudah-mudahan kuncinya bisa beli untuk bedak-bedak fiksi. Tidaklah. Ini tadi selok juga lagi. Atau kami pakai uncang. Ini selok bukan sembarang selok. Selok kami ini tadi itu solid di bawah laci, ya kan? Ini amplop bukan sembarang amplop. Loh, beli lagi dari beli badak fiksi. Gimana? Beli apa lah itu? Makcik, jalan-jalan di siang hari, jangan lupa di hari senja. Bukan untuk beli bedak fiksi, tapi bisa untuk beli bedak pipa. Badak pipa. Itu badak emak itu dulu. Sekarang kan pakai glowing, dah. Ini selop bukan sembarang selop. Selop kami tadi itu susuk di rumah Wata. Ini amplop bukan sembarang amplop. Amplop ini bisa tuh beli Avanza. Buat kata tuan makcik ya, jalan-jalan di hari Selasa, beli satu buah tong kosong. Kalau tengok bukan mesti beli satu buah mobil Avanza, jangan isi kosong. Itu namanya jalan kita. Macam mana cara nih kak kalau bisa kami dudukkan pengantin kami di situ? Boleh diintipkan sedikit pengantin kita nih? Tapi tak boleh lama-lama ya. Siap tengok bang? 1, enggak, gini, 2, 3, hapcuk. Intip aja, intip. Lagi? Kurang jelas bang? 1, 2, 3, hapcuk. Tanya makcik, kalau di Jakarta isi tertukar, di sini mana tahu pengantin tertukar? Tanya. Coba. Adik, apalah tanda pengantin kami yang di sana? Pengantin kita yang di sana tuh Ada jempolnya. Ada jempolnya. Ada jempolnya udah. Emang begitu. Ada jempolnya, ada jentiknya. Ada jentik. Betul putus jentik
pengantinnya itu cantik lah kali. Memang udah kali tengok tadi ini pengantinnya cantik kali. Boleh tengok sekali lagi? Boleh. Tengok panas sekali lagi. Oke. Tak boleh lama-lama. Mai tandanya. Kalau memang pengantin abah tuh. Ada jentiknya. Katanya tadi ada jentiknya. Ada jentik. Kelingking atau ada jari manis. Waktu nak memakaikan cincin itu, begitu. Kalau begitu saya perlu tanya pengantin saya ya. Iya. Kak, memang itu betul pengantin kakak? Kalau memang betul, mai tandanya. Hidungnya mancung apa pesek? Matanya besar apa kecil? Hidungnya mancung. Kalau saya tengok hidungnya penyet. Kalau di Parsi Kampung Lama, itulah yang paling mancung. Adik Leo. Mancung ke dalam apa keluar? Itu antara ke dalam keluar lah itu. Udah panas nih. Baik kami nak duduk. Ya, mak saya. Ada bekuah Ya, nih. silahkan buka. Iya. Tampang kita sudah dibuka, berarti pengantin pria sudah boleh duduk mendampingi pengantin wanitanya. Kemudian ada Yang namanya pengantin yaitu selamat datang. Ya, kepada pengantin silahkan duduk ya. Nah, beginilah prosesi pada pernikahan suku Melayu yang pakai hampang batang, hampang pintu, dan hampang kipas. Ya, abang payungnya di depan Kemudian depan setelah abang. ini Iya, baru di tepung depan tawar pengantin. dilakukan oleh Iya. oleh kedua belah pihak keluarga, baik pria maupun wanitanya. Semoga samawa. Kepada seluruh anggota keluarganya tadi yang datang, yang mengarah Oke, mempelai guys. kita mau foto-foto. Habis Setelah itu, didudukkan untuk di atas selanjutnya, pelangin, ada nasi hadapannya. Oke deh. seluruh keluarga mempelai Demikianlah tadi pria acara dan mempelai wanita akan pengantin kami dari melakukan prosesi tepung batang, tawar. hampang pintu dan hampang kipasnya. Setelah Kemudian boleh tepung ditutup oleh tawar, Adik Leo. itu baru Iya, dilanjutkan buat dengan Kakak Tanjung, prosesi selamat nasi bertanya baru hadap-hadapan. anak Tapi dan pada ayam kesempatan berlaku hari mengucapkan ini, selamat pengantin nasi baru semoga hadap-hadapannya sampai ke tidak anak cucu. dibuat Kalau karena sudah katanya ke ribet, kampung tapi baru, seru jangan lupa banget, kita seru buka, banget. ucapkan Jadi selamat pengantin baru, kepada semoga menjadi kekayaan sakinah, seluruh mawaddah netizen dan nih di warahmah. luar, Satu buah lagi ini pantunnya. salah Kalau sudah satu ke kampung prosesi baru, adat jangan lupa Melayu kepada galuh kami pada ucapkan saat selamat prosesi pengantin baru, pernikahan. dapat Semoga momongan kita 10. Amin ya rabbal khususnya alamin. orang-orang Tambah satu Melayu lagi atau dua tidak lagi melupakan buat adat kesebelasan istiadat sepak kita bola. ini. Ya, kepada Cintai bapak, terus ibu-ibu yang budaya tidak bangsa, berfoto, berdokumentasi, lestarikan silakan terus silakan budaya pada bangsa. adik mahasiswanya. Sampai ketemu lagi Ya, baik, itu harus di adat budaya vlog Melayu saya yang selanjutnya. sudah kita lewati dari Assalamualaikum Hampang Batang, warahmatullahi Hampang Kipas, wabarakatuh. yang sudah ada sejak dahulu.